Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada beberapa informasi yang ingin gue sampaikan di video kali ini. Oke, langsung saja dimulai dari mana dulu nih ya? Dari bagaimana ternyata staf kepelatihan Manchester United ini bertambah dari Yeleten Rouwelaar ini akan masuk ke tim kepelatihan Erik ten Hag menggantikan Richard Hartis. Posisinya sebagai apa? Sebagai pelatih kiper. Nah, Yeleten Rouwelaar ini sebenarnya masih terikat kontrak dengan Ajax Amsterdam. Oleh karena itulah Manchester United akan membayarkan 100.000 euro sebagai kompensasi kepada Ajax. Nah, mungkin Sobat Football United banyak yang mengira kalau Yeleten Rouwelaar ini pelatih kiper di Ajax dari zamannya Erik ten Hag. Dari informasi yang gue dapatkan, sepertinya tidak demikian ya. Bagaimana Yeleten Rouwelaar ini bahkan ya dia tidak masuk ke tim kepelatihan dari Ajax Amsterdam ketika masih di periodenya dari Erik ten Hag. Yeleten Rouwelaar ini pernah menjadi pelatih kiper di Burnley. Lalu pernah juga menjadi pelatih kiper di Anderlecht dan juga di NAC Breda. Dia pernah bekerja bersama dengan Michel van der Gaag nih ternyata ya. Gua ambil dari Transfermarkt, ternyata dia pernah bekerja sama dengan Michel van der Gaag, tapi belum pernah sama sekali bekerja dengan Erik ten Hag. Bahkan dia juga pernah bekerja 2 kali dengan Vincent Kompany, masing-masing di Anderlecht dan juga di Burnley. Sebelum di bulan Juli ini dia ini ke Ajax sebagai pelatih kiper, tapi ternyata Manchester United mengambil Yele ini menjadi pelatih kiper di Manchester United. Salah satu alasan kalau gue ambil dari artikel yang ditulis oleh Laurie Whitwell, di mana dari The Athletic ya, Laurie Whitwell tentu saja merupakan jurnalis yang kompeten juga. Salah satu yang gue sukai juga ya informasinya. Dituliskan bahwa tentu saja Rouwelaar ini akan bekerja dengan Andre Onana, Altay Bayindir, dan sebenarnya dia setelah setuju 2 bulan yang lalu untuk ke Ajax. Ini setelah Vincent Kompany ke Bayern Munchen. Tapi ternyata Manchester United mendatangkan ke Old Trafford untuk menggantikan Richard Hartis yang direkrut dari tahun 2019 di zamannya Ole Gunnar Solskjaer. Ten Rouwelaar ini dinilai sebagai pelatih kiper yang modern dan mengimplementasikan sistem yang diinginkan oleh Vincent Kompany terkait dengan melakukan passing dari belakang. Ini juga dilihat sesuai ya dengan apa yang diinginkan oleh ideologi Erik ten Hag dalam permainan sepak bola ya tentu saja. Tapi kalau gue melihat ini menunjukkan bagaimana memang perombakan itu terjadi sangat radikal sih menurut gue di Manchester United semenjak datangan Ineos. Bukan hanya soal masalah manajemen, struktur juga, tapi bagaimana staf teknis pun. Walaupun Erik ten Hag tetap stay di Manchester United, tapi staf kepelatihan Manchester United ini perombakannya cukup banyak menurut gue ya.
misalnya Ruud van Nistelrooy dan juga Rene Hake, yang gue dapat juga informasinya mereka ini tinggal menunggu proses visa kerja ya untuk disahkan sebagai staf Manchester United yang baru. 2 ini saja sebenarnya sudah cukup besar perubahannya, ditambah lagi ternyata pelatih kiper pun juga berganti. Ada banyak hal yang berbeda menurut gue dari 2 musim awal periode tim kepelatihan dari Erik ten Hag ya, di mana pada saat 2 musim tersebut kan belum seluruhnya lingkungan kerja ini mungkin sesuai dengan yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Tapi sekarang menurut gue menuju musim yang baru, lebih banyak penyesuaian ini untuk mendukung, mensupport Erik ten Hag. Semoga dengan apa yang terjadi ini bisa lebih memaksimalkan ya kinerja dari manajer Manchester United. Oke, ke informasi selanjutnya, disampaikan oleh sebentar, gue ingin ke berita mengenai Dan Ashworth dulu, di mana Dan Ashworth ini kan sudah datang ke Manchester United, dan ada banyak yang mempertanyakan berapa sih sebenarnya kompensasi dari Dan Ashworth. Nah, kalau gue dapat informasi ya, jadi kan Newcastle dikabarkan ingin angka yang tinggi itu untuk mendatangkan Dan Ashworth, sekitar berapa? Lebih dari 20 juta kan kabarnya seperti itu. Tapi ternyata Manchester United ini membayar kurang dari 20 juta pounds. Informasinya kompensasi tersebut sekitar 10 juta pounds. Dan menurut gue sebenarnya untuk staff ya, 10 juta itu termasuk angka yang tinggi. Tapi di sisi lain, bagaimana memang keseriusan dari Ineos yang ingin membangun struktur sepak bola yang lebih baik lagi di Manchester United dengan mendatangkan orang-orang yang kompeten ya. Seperti misalnya Dan Ashworth tentu saja, Omar Berada, Jason Wilcox. Newcastle sendiri akhirnya mendapatkan Paul Mitchell, sosok ataupun nama yang sebenarnya juga memiliki kaliber yang tinggi di Eropa untuk posisi football director atau mungkin sporting director. Ada beberapa komentar yang mengatakan, ya kenapa Manchester United tidak mengejar Paul Mitchell ya kan, yang akhirnya ke Newcastle. Ya menurut gue ini terkait dengan Ineos, bagaimana Ineos memiliki sistem ya, memiliki filosofi, dan dia juga tentu saja melihat aspek-aspek sinergi, di mana dilihat ya sosok mana yang bisa bekerja dengan lebih baik, dengan lebih erat terhadap manajemen Ineos. Dan dalam hal ini dipilihlah seorang Dan Ashworth, di mana Dan Ashworth juga memiliki kompetensi yang bagus untuk posisi sporting director. Lalu ada informasi, nah ini dari Sky Sport ya, bagaimana 2 buruan yang sangat intens dikejar oleh Manchester United, Matthijs de Ligt dan juga Joshua Zirkzee. Mengenai Matthijs de Ligt, dikabarkan bahwa semua pihak ini nampaknya memang menginginkan Matthijs de Ligt untuk segera ke Manchester United. Pihak mana saja? Ya 3 pihak. Pihak dari Manchester United, Bayern Munchen, dan juga Matthijs de Ligt. Fabrizio Romano mengatakan Matthijs de Ligt hanya ingin Manchester United. Ada beberapa tawaran dari klub lain, tapi Matthijs de Ligt sudah membuat keputusan. Dia hanya ingin ke Manchester United. Sudah pernah gue bahas juga ya di video sebelumnya. Sekarang ini tinggal menurut gue finalisasi struktur pembayaran terkait dengan situasi finansial antara Bayern Munchen dan juga Manchester United. Asumsi gue atau perkiraan gue bahwa angka itu sudah disepakati, angka total. Hanya tinggal paket add-ons-nya saja nih ya, kriteria-kriteria apa saja dan angkanya berapa yang sedang dibahas nih oleh Manchester United dan juga Bayern Munchen. Sekali lagi, ini perkiraan gue. Dengan demikian, ini juga mengartikan bahwa Matthijs de Ligt mungkin sudah 97% sih menurut gua ke Manchester United. Ini juga sekaligus mengejar atau beriringan dengan situasi tim nasional Belanda. Jadi nampaknya deadline perundingan atau diskusi antara Manchester United dengan Bayern Munchen terkait dengan struktur pembayaran ini
seiring ya atau berjalan bersamaan dengan situasi Belanda di Euro 2024 ini. Kita lihat ya, dan Joshua Zirkzee disebutkan bahwa oleh Sky Sport, Manchester United ini tidak masalah untuk membayar release clause 34 juta pounds atau sekitar 40 juta euro untuk Joshua Zirkzee, dan sedang berdiskusi dengan perwakilannya terkait dengan personal terms. Nah, ini informasi yang menarik, di mana di informasi lainnya justru sebaliknya Manchester United sudah bersepakat ya dengan personal dari Joshua Zirkzee. Mana kira-kira yang benar? Menurut gua sih apa ya? Angka itu kan sudah jelas 40 juta euro. Tapi sampai saat ini belum final nih deal dari Joshua Zirkzee. Kemungkinan memang ada negosiasi terkait dengan unsur-unsur personal ya, mungkin kompensasi atau komisi untuk agen dari sang pemain ya, Kia Jarobcian, atau juga misalnya gaji, misalnya bonus, perhitungan-perhitungan seperti itu. Yang sekali lagi menurut gua sama seperti Matthijs de Ligt, situasinya ini juga beriringan dengan Euro 2024, karena ya dua pemain ini juga pasti akan membuat keputusan setelah Euro. Sangat tidak elok ya, sangat tidak pantas mungkin ketika negara yang mereka bela kebetulan ini sedang berada di turnamen, masih tetap berada di turnamen, tapi ada pemain atau unsur yang membuat keputusan yang sangat besar terkait dengan karir sepak bola ini, tentu saja kan menjadi sesuatu yang tidak baik di publik. Sehingga menurut gue sih momentumnya memang lebih banyak menunggu Euro ini selesai, terutama untuk tim nasional Belanda. Dan terkait dengan Euro, pemain Manchester United yang membela tim nasional Inggris yang gue khawatirkan ya, yaitu adalah Luke Shaw. Disebutkan oleh Gareth Southgate, sebenarnya Luke Shaw ini tersedia dan siap untuk dimainkan, tapi Kieran Trippier telah melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk tim. Jadi dari sini menurut gua bisa diartikan ya, kalau situasi dari Luke Shaw ini positif, situasi dari Luke Shaw ini membaik ya, dan dia bahkan sudah siap. Hanya saja memang nih mungkin ada perhitungan terkait dengan kondisi teknis, sehingga Gareth Southgate lebih memilih memakai Kieran Trippier, terutama untuk sektor back kiri. Ya harapan gue sih Luke Shaw betul-betul sudah fit dan akan selalu fit ya, tetap fit, terutama nanti ketika kembali ke Manchester United. Dan ini menurut gue akan bisa terlihat di pre-season. Tentu saja sebelumnya akan ada masa liburan dulu ya yang akan dilalui oleh Luke Shaw. Kurang lebih demikian informasi-informasi terkait dengan pelatih penjaga gawang yang baru, lalu juga mengenai target 2 buruan dari Manchester United dan juga Luke Shaw. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.